Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Liana SPD MPD. Saya adalah guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 36 Palembang. Bapak Ibu guru hebat, izinkan saya menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar melalui aksi nyata yang ada pada plafon Merdeka Mengajar. Bapak Ibu guru hebat, setelah saya mengikuti dan memahami pelatihan mandiri yang ada pada plafon Merdeka Mengajar, kita dapat memahami 3 hal, yaitu yang pertama, pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Dan ketiga, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Pada topik Merdeka Belajar, saya mempelajari 5 modul, yaitu yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Untuk lebih jelasnya dalam memahami modul tersebut, saya akan coba kupas satu persatu. Modul pertama yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Pendidik harus ada kesadaran dari dalam diri untuk terus belajar, membantu murid mengenali dirinya agar dapat mandiri dan merdeka dalam belajar. Sebagai guru harus dapat adaptif terhadap perubahan, juga harus memberikan pengalaman yang menyenangkan dalam belajar. Bapak Ibu guru hebat, sebagai pendidik tentu sudah seharusnya mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Akan tetapi hal yang paling mendasar juga harus dimulai dari diri sendiri, yaitu mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri baik lahir maupun batin, tidak tergantung kepada orang lain. Jika kita mengharapkan murid-murid kita kelak menjadi pribadi yang mandiri dan merdeka, tentunya perlu untuk mengenali diri, berdaya untuk memiliki tujuan, kebutuhan belajar yang relevan, dan kontekstual terhadap diri dan lingkungannya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Salah satu langkah awal kita sebagai pendidik adalah bagaimana memaknai dan menghayati pribadi kita sebagai manusia yang merdeka dan terus belajar. Bapak Ibu guru, menjadi guru atau pendidik itu sangat menantang, apalagi perubahan zaman yang dinamis seperti yang kita alami saat ini. Guru perlu adaptif terhadap perubahan seperti disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Pendidikan umumnya berarti daya upaya memajukan bertumbuhnya budi pekerti, yaitu kekuatan batin dan karakter pikiran atau intelek dan tumbuh anak. Tidak hanya materi yang kita ajar, tapi juga semua tingkah laku, tutur kata, dan cara kita mengajar akan membekas dan membentuk murid-murid sebagaimana kita dibentuk oleh guru-guru kita dahulu. Memang tidak mudah, namun layak untuk diperjuangkan. Modul 2, mendidik dan mengajar. Pengajaran merupakan salah satu dari bagian pendidikan. Mengajar adalah salah satu bagian dari mendidik. Pendidikan adalah tempat menaburkan benih-benih kebudayaan dan hidup dalam masyarakat sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur kebudayaan. Pendidikan yang berfokus pada orientasi kognitif menyebabkan perkembangan kecakapan emosional murid terabaikan. Pendidikan tidak sekedar menebarkan pengetahuan, namun mendidik keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin murid. Sebagai guru harus dapat adaptif terhadap perubahan, dan sistem AMONG merupakan sistem pendidikan yang dilaksanakan dengan cara memberikan kebebasan kepada murid untuk dapat bergerak dan bertindak dengan leluasa. Bapak Ibu guru hebat, peran kita sebagai pendidik
diibaratkan seorang petani atau tukang kebun yang tugasnya adalah merawat sesuai kebutuhan dari tanaman-tanamannya itu agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Tentu saja beda jenis tanaman, beda pula perlakuannya. Artinya bahwa kita seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan metode belajar siswa yang berbeda-beda. Kita harus bisa memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat, serta minat siswa. Namun, kebebasan itu bukan berarti kebebasan mutlak. Perlu tuntunan dan arahan dari guru supaya anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Artinya bahwa setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Jadi sebagai guru, kita tidak bisa menghapus sifat dasar tadi. Yang bisa dilakukan adalah dengan menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul sifat baiknya sehingga menutupi atau mengaburkan sifat-sifat jeleknya. Hal penting yang harus dilakukan oleh seorang guru adalah menghormati dan memperlakukan anak dengan sebaik-baiknya sesuai kodratnya, melayani mereka dengan setulus hati, memberikan teladan, ing ngarso sung tulodo, membangun semangat, ing madyo mangunkarso, dan memberikan dorongan, tut wuri handayani, bagi tumbuh kembangnya anak, menuntun mereka menjadi pribadi yang terampil, berakhlak mulia dan bijaksana, sehingga mereka akan mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Pendidikan yang bergerak secara dinamis sehingga menyesuaikan keadaan yang berubah begitu cepat. Setiap murid dilahirkan dengan kodrat alam yang berbeda-beda. Cara mendidik dan mengajar pun harus mengikuti perkembangan zaman, yaitu disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Guru merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka dan berdasar pada kebudayaan bangsa, yaitu dengan azas trikon, kontinu, konvergen, dan konsentris. Kodrat anak, sebagaimana yang dimaksudkan dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara, dapat diartikan sebagai potensi diri yang dimiliki oleh seorang anak, seperti potensi berpikir, potensi emosi, dan potensi fisik. Oleh Ki Hajar Dewantara disebut sebagai budi pekerti, yaitu perpaduan antara cipta, karsa, dan karya. Potensi diri ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada manusia. Kepada setiap anak yang berbeda antara anak yang satu dengan yang lainnya, yang merupakan karakteristik yang unik bagi setiap anak. Bapak Ibu guru hebat, sebagai pendidik, kita dapat menggunakan metode, strategi, dan teknik pembelajaran sesuai dengan keunikan potensi masing-masing murid untuk membantu mereka mengembangkan kekuatan kodratnya. Dengan demikian, murid akan merasa leluasa untuk mengeksplorasi potensinya dan menemukan pengalaman-pengalaman belajar yang bermakna. Contohnya, yang memiliki potensi seni diberi kesempatan atau ruang untuk menyelenggarakan pertunjukan seni dengan tema yang dikaitkan dengan peminatan murid atau disesuaikan dengan pembelajaran tertentu. Dapat dibayangkan, murid akan merasa senang, mereka akan aktif mencari informasi dan menyajikan pemahamannya dalam bentuk pertunjukan dan seni yang mereka sukai. Ki Hajar Dewantara mengingatkan kita bahwa dalam melakukan pembaruan yang terpadu, hendaknya selalu ingat bahwa segala kepentingan anak-anak didik, baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup kemasyarakatannya, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti merupakan hasil bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak sehingga menimbulkan suatu tenaga.
Budi pekerti juga merupakan perpaduan cipta, rasa, dan karsa. Budi pekerti tidak dibentuk di lingkungan sekolah saja, tetapi juga di lingkungan keluarga dan masyarakat. Bagian-bagian budi pekerti yaitu biologis dan intelektual. Pendidik harus mampu memahami kodrat murid. Sebagai individu yang sadar, mampu memikirkan, memahami, merasakan, berempati, berkehendak, dan bertindak. Guru harus berani melatih keberanian, mengasah perasaan dan perilaku, memunculkan kehendak. Bapak Ibu guru hebat, konsep pendidikan dan pengajaran yang diusung oleh Ki Hajar Dewantara sangat maju karena memerdekakan kehidupan manusia. Artinya, pendidikan memberikan kesempatan seluas-luasnya pada manusia untuk menjadi manusia yang utuh, jiwa raga, lahir dan batin. Dalam konsep Ki Hajar Dewantara, hal ini disebut budi pekerti. Pemikiran Ki Hajar Dewantara sangat relevan dengan kondisi pendidikan saat ini. Pendidikan yang tidak sekedar mementingkan kognitif saja, tetapi juga afektif dan psikomotorik. Tidak hanya mengajar deretan angka, tetapi juga kedalaman budi. Pendidikan yang tidak berorientasi pada hasil, melainkan proses pendidikan itu sendiri. Dan melalui proses pendidikan, diharapkan kecerdasan budi pekerti murid akan bertumbuh dan berkembang sehingga mampu mengendalikan tabiat asli dan watak biologis akan semakin tersamar dan menebalkan watak-watak baik yang akan mewujudkan kepribadian dan budi pekerti baik. Modul 5, mendidik yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Setiap murid mempunyai kodrat. Pendidikan hanyalah sebagai tuntunan untuk murid agar selamat dan bahagia. Pendidik tidak dapat berkehendak atas kodrat kekuatan dan potensi murid. Pendidik memberikan daya upaya maksimal untuk mengembangkan akal budi pekerti murid. Pendidik mengantarkan murid untuk merdeka atas dirinya sendiri, untuk kehidupan dan penghidupannya sendiri. Pendidik menuntun murid sesuai zamannya dan membimbing murid memperbaiki bangsa, mengembangkan kecerdasan sosial sesuai dengan profil Pancasila. Bapak Ibu guru hebat, metode pendidikan yang digunakan Ki Hajar Dewantara pada perguruan taman siswa yang didirikannya disebut sistem Among. Isinya terangkum dalam azas yang sangat masyhur, yaitu ing ngaso sung telodo, ing madyo mangun karso, dan tuturi handayani. Menurut Ki Hajar Dewantara, seorang guru semestinya mampu menjadi pamong, mendidik dengan welas asih sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan si anak. Sistem pendidikan terbaik adalah yang mampu menumbuhkan disiplin dan pemahaman mengenai kesejatian hidup dari dalam diri siswa sendiri. Hal tersebut tidak dapat dicapai melalui metode yang menekankan pada perintah, paksaan, dan hukuman, seperti yang umumnya dipakai oleh pendidikan kolonial Belanda. Sistem Among memberikan kesempatan seluas-luasnya pada kemandirian siswa. Peserta didik dorong untuk mengembangkan disiplin diri yang sejati melalui pengalaman, pemahaman, dan upaya sendiri. Yang terpenting adalah menjaga agar kesempatan ini tidak membahayakan si anak atau mengancam keselamatan orang lain. Dalam sistem Among, guru memiliki 3 fungsi utama. Di depan, ia menjadi teladan atau contoh yang baik bagi para murid. Di tengah, menjadi pendorong atau pemberi semangat. Dan di belakang, mengamati kemajuan para murid. Ki Hajar Dewantara juga menekankan agar para guru mendorong murid-muridnya agar mengikuti jalur yang benar dengan cara mengilhami dan memotivasi mereka dengan pikiran yang tepat. Begitu para murid bergerak di jalur yang benar, hendaknya guru berusaha untuk mengupayakan setiap peluang kemajuan bagi mereka tanpa banyak campur tangan. Selanjutnya para guru tinggal mengamati kemajuan mereka. Dengan demikian, pendidikan akan menghasilkan manusia yang merdeka, yang berkembang secara utuh dan selaras dalam segala aspek kemanusiaannya, serta mampu menghargai dan menghormati manusia lain. Profil pelajar Pancasila terdiri dari 6 dimensi: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia,
berkebinekaan global, mandiri, kreatif, bergotong royong, dan bernalar kritis. Pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila itu yang lebih diutamakan. Demikianlah penjelasan saya pada pertemuan kali ini. Silakan sampaikan tanggapan Bapak Ibu melalui kolom komentar. Pertanyaan pertama dari paparan yang disampaikan. Sebelumnya Bapak Ibu pikir dan ternyata setelah menonton video ini apa yang Bapak Ibu dapatkan? Pertanyaan kedua, langkah kecil apa yang akan Bapak Ibu lakukan setelah mendengar penjelasan ini? Silakan isi di kolom komentar. Terima kasih, salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.